Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketenagaan kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Halendra Diansah, Gilan Putra, Indah Rizky Octavia Ramadhani, Junita Putri Amelia, Lucina Valiana, Mariani, dan yang terakhir ada Rinda Indriya. Yang akan dibahas pertama adalah tentang pengertian ketenaga kerjaan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah ketenagaan kerja. Pertama, ada pengertian ketenaga kerjaan kerja, tenaga kerja angkatan kerja, dan kesempatan kerja. A. Pengertian ketenagaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. B. Pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. C. Pengertian angkatan kerja. Kelompok tenaga kerja terdiri dari atas dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun hingga 64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Dalam buku Dinamika Hukum Ketenaga Kerjaan Kerja Indonesia terdapat 4 golongan yang bukan angkatan kerja, yaitu yang pertama golongan yang sedang bersekolah, kedua ibu rumah tangga, ketiga orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dan yang terakhir ada pengangguran sukarela. D. Pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu jenis-jenis ketenaga kerjaan kerja. Pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah ataupun pendidikan baik formal maupun non-formal. Contohnya adalah dokter dan guru. Selanjutnya, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari pengalaman. Contohnya adalah montir dan koki. Dan yang terakhir, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga jasa. Contohnya kuli bangunan dan pembantu rumah tangga. Selanjutnya ada yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan. Pertama, ada kualitas tenaga kerja yang rendah. Kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Tiga, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Dan yang terakhir ada pengangguran. B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang bermacam-macam jenisnya tersebut tidak semua memiliki kualitas yang baik. Rendahnya kualitas tenaga kerja tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertama, menyiapkan tenaga-tenaga ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal. Pemerintahan sebagai penyelenggara negara terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di negaranya memiliki kualitas yang baik. A. Menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. B. Mendirikan sekolah menengah dan kejuruan. C. Memberikan mata kuliah kewirausahaan perguruan tinggi. 2. Meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi penduduk. Untuk memperoleh tenaga kerja dengan kualitas baik dilakukan beberapa usaha. A. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial. B. Memberikan gizi penduduk melalui program Gerakan Nasional Sadar Gizi. 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pelatih kerja swasta. A. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha. B. Pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan program pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetisi. C. Pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara berjenjang. Untuk menyelenggarakan pelatihan kerja harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, tersedianya tenaga kepelatihan. 2. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja. Dan yang terakhir ada tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 4. Memberikan pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja yang sedang mencari kerja. Pemberian pelatih keterampilan kepada para pencari kerja dimaksudkan agar dapat memenuhi kriteria yang diajukan oleh pemerintahan pasar tenaga kerja. 5. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja. C. Sistem upah. Pengertian upah. Upah merupakan istilah yang sering kamu dengar sehari-hari. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. 2. Tahap-tahap dalam menentukan upah. Pembayaran upah dalam organisasi ditentukan oleh beberapa aliran kegiatan. Yang pertama, kegiatan seperti analisis pekerjaan. Yang kedua, penulisan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Dan yang keempat, survei upah dan gaji. 3. UMR, upah minimum regional. Upah minimum regional menurut Undang-Undang Nomor 13
terdiri tahun 2003. Terdiri atas dua macam, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. 4. Komponen-komponen yang terdapat di dalam upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah terdiri atas dua komponen, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. 5. Upah kerja lembur. Dalam mengerjakan pekerjaannya, terkadang seseorang karyawan bekerja melebihi waktu kerjanya dalam satu hari. 6. Kompensasi. A. Pengertian kompensasi menurut para ahli. 1. T. Hani Handoko. Menurutnya, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 2. William B. Wetter dan Kate Davis. Menurutnya, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan pekerjaan yang telah diberikannya. B. Macam-macam kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, dan yang kedua ada kompensasi tidak langsung. 7. Tujuan administrasi kompensasi. Administrasi kompensasi memiliki 6 tujuan, yaitu yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. 2. Mempertahankan para karyawan yang telah ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya-biaya. 6. Memenuhi peraturan-peraturan legal. 8. Tantangan-tantangan yang memengaruhi kebijakan kompensasi. A. Penawaran dan pemintaan tenaga kerja. B. Sertifikat pekerja. C. Produktivitas. D. Kesediaan untuk membayar. E. Kemampuan untuk membayar. F. Berbagai kebijakan pengupahan dan pengajian. G. Kendala-kendala pemerintah. D. Pengangguran. 1. Pengertian pengangguran dan tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi belum penuh. Pengangguran terjadi karena peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia. 2. Jenis-jenis pengangguran. A. Pengangguran terselubung. B. Pengangguran terbuka. C. Pengangguran friksional. D. Pengangguran struktural. 3. Dampak pengangguran dan cara mengatasinya. A. Dampak pengangguran. A. Timbulnya tindak kriminal. B. Banyaknya bermunculan tunawisma. C. Banyaknya bermunculan usaha-usaha informal yang menyebabkan terganggunya lalu lintas. D. Menimbulkan kerawanan ke sosial dan menjadi beban. B. Cara mengatasi dampak-dampak pengangguran. A. Kebijakan kontrol populasi. B. Kebijakan mengurangi migrasi dari desa ke kota. C. Penggunaan teknologi yang tepat. D. Mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.